Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini saya ingin ngajak jalan-jalan kalian yang mungkin jauh dari Bandung, belum tahu tentang Bandung, atau mungkin yang pernah ke Bandung, atau juga mungkin pernah tinggal di Bandung untuk kuliah, untuk apapun gitu ya. Mungkin sebagai nostalgia lah, mengenang kembali pernah tinggal di Bandung atau pernah ke Bandung. Ini dia Jalan Insinyur Haji Juanda, Dago. Ya, jadi ini jalan merupakan jalan yang cukup dikenal, cukup populer ya, populer baik untuk warga Indonesia maupun dari luar negeri. Inilah Jalan Insinyur Haji Juanda yang dulunya namanya Jalan Dago. Oke. Jadi saya akan menuju ke arah selatan. Ini dari utara ya, ke arah selatan. Artinya turun ya, turun dari atas ke bawah. Karena memang yang namanya Bandung itu berupa cekungan gitu ya, berupa cekungan di mana dari Lembang itu ke bawah, artinya turun. Lalu dari Ciwidey juga turun ke bawah, yang akhirnya di kota Bandung itu yang daratannya gitu, dataran atau datarannya. Oke, ini masih di Jalan Insinyur Juanda atau di Dago ya, dimana hampir tidak ada perubahan sebetulnya, karena memang ini dilestarikan, jalan ini dilestarikan, bahkan bangunan-bangunan pun harus tidak banyak berubah. Nah ini seperti kayak gini, jadi ini harus memang dipertahankan. Disebutnya heritage ya, artinya punya sejarah, kenangan di zaman sebelumnya. Jadi diketahui bahwa di Insinyur Haji Juanda ini atau di Dago ini dulunya adalah rumah-rumah orang Belanda, rumah-rumah noni-noni gitu ya. Jadi rumah-rumahnya di sini di daerah utara. Kemudian kalau belanja itu ke Jalan Braga. Nah itu tempat noni-noni orang Belanda yang memang suka ya nongkinya di situlah itu zaman dulu ya. Dan bisa dilihat juga Jalan Braga sekarang juga memang dilestarikan, tidak banyak berubah ya. Ya hanya beberapa saja yang katakanlah yang tidak mempunyai nilai sejarah, itu banyak yang dipugar juga. Tetapi sebagian besar itu dipertahankan. Seperti halnya di Jalan Malioboro di Jogja lah, seperti kayak gitu. Tetapi untuk zaman sekarang memang toko-tokonya banyak yang istilahnya lebih modern gitu ya. Walaupun di situ juga ada misalnya penjual kopi, penjual roti yang mempertahankan keasliannya dari zaman dulu sampai hari ini gitu. Ya seperti penjual roti itu dari tahun 1940-an masih bisa bertahan sampai hari ini. Bahkan rasa rotinya pun jadul gitu. Oke teman, saya berada di tempat masih di Insinyur Haji Juanda atau di Jalan Dago ini, karena cukup panjang Jalan Dago ini, dan tapi kita sudah mulai ke arah perbatasan ya, perbatasan dengan jalan lain. Oke. Ini masih ada angkot-angkot nih, masih ada angkot ya. Mungkin di tempat kalian juga masih ada angkot. Tetapi angkotnya itu angkot yang betul-betul sudah lama banget, zaman dulu banget, tidak ada rasa-rasa yang sekarang. Wah betul-betul kalau ingin bernostalgia memang ke situ gitu ya. Termasuk kopinya. Kopinya juga ditumbuk sendiri di situ, tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan ada sesuatu yang manual gitu. Tapi bukan ditumbuk kayak ngulek gitu, enggak. Oke, perlu dijelasin, ini di atas itu ada jalan, di atas itu jalan layang. Jalan disebutnya Jembatan Pasupati ya. Ini kurang lebih 4 kilo ya, 4 kilo apa 3 kilometer dari Pasteur menuju ke Surapati, menuju ke Gasibu. Masih di Insinyur Haji Juanda atau di Jalan Dago ini, karena cukup panjang Jalan Dago ini, dan tapi kita sudah mulai
ke arah perbatasan ya, perbatasan dengan jalan lain. Oke. Ini masih ada angkot-angkot nih, masih ada angkot ya. Mungkin di tempat kalian juga masih ada angkot. Tetapi angkotnya itu angkot yang betul-betul sudah lama banget, sudah tua gitu, bahkan sudah rusak-rusak rombeng. Memang karena memang angkot itu sekarang ini tidak ada peremajaan, sudah tidak diizinkan peremajaan. Artinya itu sekuatnya aja sampai tidak bisa jalan gitu. Maksudnya apa? Nah, nanti setelah punah itu akan diganti dengan moda transportasi yang lain, yang konon katanya yang lebih massal, misalnya bis atau apapun gitu ya. Kalau misalnya kalian melihat angkot ada di Indonesia jelek-jelek, emang bener sengaja gitu, sampai mereka benar-benar punah gitu, tidak jalan, dan ada waktu untuk mereka beralih profesi ya, beralih profesi, entah itu mau dijadikan apa mobilnya, entah itu mungkin berubah profesi ya, bisa saja. Yang jelas itu secara alami nanti akan punah sendiri karena tidak ada izin untuk angkot armada baru gitu ya. Oke teman, ini agak sedikit stuck di sini, tetapi ini hanya karena ada belokan saja, tidak masalah ya. Yang jelas ini masih di Jalan Insinyur Haji Juanda di Dago. Terlihat di sini bahwa pohon-pohonnya disarungin gitu ya, disarungin, dan itu warnanya hijau, kuning, biru. Hijau, kuning, biru itu melambangkan benderanya Jawa Barat gitu ya. Sekarang berada di ujung Jalan Insinyur Juanda, yang kemudian nanti setelah perempatan itu nanti disambung dengan Jalan Merdeka ya, Jalan Merdeka. Saya kurang tahu pasti mengenai sejarah jalan, kenapa dikasih Jalan Merdeka gitu. Tentu saja dulunya sebelumnya bukan Jalan Merdeka ini ya, seperti dulunya ini kan Jalan Dago, Jalan Dago. Nah, kemudian dirubah Jalan Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda sendiri adalah salah satu pahlawan yang dari Bandung ya, yang diabadikan dengan jalannya, ini satu jalannya. Kemudian Tahura juga, Taman Hutan Raya juga dikasih nama Tahura Insinyur Haji Juanda. Jadi kalian bisa cek ya di Google siapa itu Insinyur Haji Juanda dan bagaimana perannya untuk dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oke, jadi ini agak sedikit macet, bukan macet tapi memang berhenti karena memang di depan itu ada lampu merah atau traffic light. Jadi ya harus bersabar karena memang ya seperti inilah. Oke, inilah seperti inilah Bandung ya, bagi kalian orang di luar Bandung atau mungkin dari luar negeri yang tidak tahu mengenai Bandung. Seperti inilah Bandung adanya gitu. Tapi yang jelas kotanya nyaman gitu, kotanya nyaman. Jadi kalau misalnya orang yang sudah tinggal di Bandung, kemudian biasanya ya pasti ada kenangan gitu, punya kenangan, karena memang tempatnya nyaman. Disebutnya, makanya disebutnya Paris Van Java, jadi kota cinta lah. Orang banyak yang punya kenangan asmara ya, kenangan asmara di Bandung ini gitu ya. Coba tulis di kolom komentar kalian yang punya kenangan di Bandung ini, baik itu kenangan asmara ya, pernah mencintai seseorang di sini ya, karena memang Bandung penuh dengan cinta. Makanya kenapa disebut Paris Van Java ya, karena itu salah satunya karena memang kotanya kota cinta, penuh dengan cinta gitu ya. Oke, jadi ini adalah ujung daripada Jalan Dago, Jalan Insinyur Juanda. Kemudian kalau kita nyebrang itu berarti nanti masuk ke Jalan Merdeka. Oke, jadi
bagaimanapun ya, apakah ini bermanfaat atau tidak mengenai kontennya ini, yang jelas saya coba memberikan penjelasan apa yang saya tahu mengenai kota Bandung. Karena saya memang lahir dan besar ada di Bandung, jadi setidaknya gitu saya tahu mengenai Bandung. Walaupun sejarah-sejarahnya yang lebih detail tentu saya tidak begitu menguasai. Yang jelas ini Jalan Merdeka. Jalan Merdeka ini ada mall ya, yang mall yang cukup legenda juga di sini. Namanya Bandung Indah Plaza ya. Udah beberapa kali direnovasi ya, beberapa kali pemindahan kepemilikan ya. Karena sebelumnya juga dikuasai oleh Lipo ya, nggak tahu Lipo Group, tapi apakah sekarang masih atau tidak gitu. Lipo Property ya, jadi Lipo Property itu termasuk ada perumahan kayak Lipo Cikarang gitu ya. Nah juga seperti mall-mallnya itu banyak juga, ada mall ya, banyak mall yang memang grupnya Lipo gitu. Oke, saya harus ke kanan karena sebelah kiri itu yang mau masuk ke mall. Oke, jadi inilah situasi kondisinya Bandung saat ini. Dan ini yang saya maksudkan ini mallnya namanya Bandung Indah Plaza ya. Bandung Indah Plaza. Nah ini dia, ada namanya tuh, Bandung Indah Plaza. Jadi ini yang mall yang cukup lama, legenda ya, dari tahun 80-an mungkin sudah berdiri namanya, walaupun ganti-ganti kalau nggak salah tuh namanya tuh Bandung Indah Plaza, BIP, dikenalnya dengan BIP. Oke, nyebrang lagi masih tetap Jalan Merdeka, Ini kenapa macet? Memang karena di depan ada sekolahan ya. Yang satu adalah Santa Angela, kemudian yang satu lagi SD Banjarsari, SD Negeri Banjarsari ya. Kemudian di ujung sana juga ada SDN Merdeka 5 ya. SDN Merdeka 5 ini SD-nya Ariel Noah. SD-nya Ariel Noah. Jadi nanti akan saya tunjukin juga SD Negeri Merdeka 5 di mana Ariel Noah dan Uki waktu itu SD-nya di situ gitu ya. Uki Noah ya dulu yang sebelum keluar dia gitarisnya. Jadi inilah kota Bandung yang mungkin ada yang punya kenangan di sini ya. Ini di Jalan Merdeka, dan sebelah kanan saya itu namanya Balai Kota Bandung. Balai Kota Bandung ini di depannya ada Taman Balai Kota. Taman Balai Kota, kemudian juga ada dua tamannya, Taman Balai Kota dan Taman Dewi Sartika. Ya, Dewi Sartika juga salah satu pahlawan perempuan dari Bandung. Itu seperti Kartininya lah. Kalau secara nasional mungkin Kartininya lah. Nah kalau ini skupnya memang tidak nasional, tetapi ya cukup mungkin Jawa Barat waktu itu. Tapi perannya sama dengan Kartini lah. Oke, ini masih cukup macet karena memang di sini biasanya jam-jam segini itu jam-jamnya keluar sekolah. Ada 3 di sini sekolahan yang cukup besar. Cukup besar tuh artinya sebetulnya nggak sama saja, cuma itu penjemputnya itu semuanya bermobil gitu. Yang jemputnya itu semuanya bermobil gitu. Jadi sedangkan sekolah tidak menyediakan lahan parkir untuk penjemput. Jadi ya banyak
memakan jalanan gitu, sehingga terjadi kemacetan seperti ini. Apalagi kalau misalnya terjadi bebarengan, keluar sekolahnya tentu akan jauh lebih macet lagi. Ini memang sudah diatur tidak berbarengan keluar sekolahnya, bubaran sekolahnya. Nah, jadi ini dia, ini bagian sampingnya daripada gedung balai kota. Ya, ini masih Jalan Merdeka dan terlihat masih macet, ya. Terlihat masih macet. Oke. Inilah suasananya Bandung. Sejuk memang kalau alamnya sendiri. Jadi si suhunya itu sejuk ya, nyaman. Makanya orang bilang kalau orang Eropa kalau masuk Bandung, kalau ke Bandung itu merasa nyaman karena tidak terlalu panas ya, tidak terlalu seperti kota-kota tropis yang lain ya, seperti Jakarta atau Rio, misalnya Rio de Janeiro di Brazil, itu kan panas-panas gitu. Tapi kalau di Bandung nih, selain cuacanya sejuk, kemudian juga banyak pepohonan lagi. Pepohonannya tumbuh subur. Nah ini dia Santa Angela, lihat tuh sampai parkiran mobil. Nah ini parkiran mobil sampai ini yang jemput-jemput ini. Harusnya kan nggak boleh parkir di sini gitu. Tapi ini tuh mau masuk sebenarnya. Mereka tuh mau masuk ke halaman sekolah untuk menjemput. Nah di sampingnya ini ada sekolah negeri Banjarsari, sama lihat tuh. Ini yang jemput-jemput, mobil yang jemput-jemput ini. Tuh lihat tuh. Sekolah Dasar Negeri SDN Banjarsari, Sekolah Dasar Negeri 113 Banjarsari, lihat tuh. Lihat, karena ini macetnya karena ini yang mau jemput itu. Oke, selanjutnya nanti akan saya liatin juga mengenai ini dia, ada SD Negeri Merdeka 5 ya, SD-nya Ariel Noah. Oke, ada SD Ariel Noah di sini. Oh, kebetulan sekali nih saya liatin juga nih ada kereta api yang lewat. Ya, kebetulan lagi stop nih. Ada kereta yang lewat. Ya, di samping ini di depan saya ini ada kereta lewat. Biasanya ini kereta yang menuju ke arah timur atau dari timur ke barat gitu ya, atau ke ini yang jelas di sebelah kanan saya itu stasiunnya. Stasiunnya ada di sebelah kanan saya. Sedangkan ke kiri itu ya ke arah timur sana. Biasanya ini kalau dari arah timur berarti dari arah Jogja. Oke. Coba ya, apakah dari kiri atau dari kanan. Jadi jalur kereta api di Indonesia memang masih ada yang bersimpangan dengan jalan umum gitu ya, jalannya kendaraan mobil. Jadi rencananya ini nanti tahun berapa, yang jelas sekarang sudah diproses. Si rel kereta api ini tidak ada yang sebidang dengan jalan umum. Akan ada kemungkinan underpass atau flyover gitu ya. Sekarang lagi dirancang, termasuk antara jalur Jakarta Surabaya itu akan dibangun seperti itu, tidak ada persimpangan, tidak sebadan sedaratan dengan. Nah ini dia tuh mobil, oh dari arah timur tuh, lihat tuh, dari arah timur ya, berarti ini. Tapi ini kayaknya kereta apinya kereta api ekonomis tuh, kayaknya yang lokal nih, bukan antar kota tapi lokal kayaknya, karena di Bandung ada
lokal ya, dari Padalarang sampai ke Rancaekek, Cicalengka sana. Oke, nah di sebelah kanan ini setelah rel kereta api ini ada SD-nya Ariel Noah. Oke, nih SD Merdeka ya, SD Merdeka nih, si Ariel ini di sini nih, si Boril ini di sini nih. Nah, si Boril ini di sini nih. Nih SD Merdeka ya. Di sini ada 001. Dulunya namanya SD Merdeka 5. Oke, karena memang nggak bisa berhenti di sini, ya saja nggak begitu banyak bisa melihat meliputnya. Yang jelas di situ setelah rel kereta api, dan saya memang udah beberapa kali ketemu dengan Ariel Noah itu, yang ada hubungannya dengan musik gitu ya, dengan musik. Terutama waktu itu Ariel Noah lagi di dalam ya, di penjara. Saya beberapa kali ketemu, bahkan beberapa kali juga main futsal di sana, di dalam, di Kebonwaru. Jadi udah cukup kenal lah. Mungkin lebih dari 5 kali saya ketemu Ariel. Maksudnya interaksi gitu ya, bukan hanya lihat tapi interaksi, karena hubungannya dengan musik waktu itu. Oke, saya sekarang berada di Jalan Tamblong. Kemudian kalau saya nyebrang itu ke jalan, inilah kota Bandung ya. Jadi kalian, bagi orang Malaysia yang mengatakan Indonesia kotor, Indonesia sengsara, miskin dan sebagainya, mungkin harus lihat seperti kayak gini gitu. Nih, oh mobil-mobilnya juga bagus-bagus, keren-keren gitu ya. Apalagi jalanan juga mana ada sampah yang berserakan. Di mana yang disebutkan Indonesia kotor itu gitu. Mana yang menyebutkan Indonesia miskin. Semuanya bermobil begini lah tuh. Mobilnya juga mobil-mobil mahal-mahal. Lihat, si RV, it's RV. Bahkan yang namanya Alphard itu udah bukan merupakan mewah lagi gitu. Karena dulu standarnya adalah mungkin tahun belasan kemarin itu, sebelum pandemi tahun belasan itu, Alphard masih disebutnya mobil mewah gitu. Sekarang tuh orang Alphard udah biasa, jadi orang sultan yang disebut kaya tuh udah standarnya bukan mobil itu gitu. Standarnya udah Ferrari, Lamborghini gitu. Bahkan itu pun sekarang tuh udah banyak sekali di Indonesia. Ya, di Bandung gitu. Apalagi kalau misalnya touring itu, kalau ke Bandung itu kan, Bandung ini kan sering dijadikan arah untuk touring gitu ya. Karena selain dekat ya, Bandung Jakarta itu 180 kilo kurang lebih kalau jalan biasa. Kalau jalan tol itu 140-an kilo. Nah, selain dekat juga mereka suka gitu, seneng dengan kota Bandung gitu, karena Bandung ini kan nyaman, sejuk gitu. Nah, kalau di sini banyaknya jualan sepeda nih, sepeda bicycle ya, banyaknya yang jualan bicycle dulu itu, jual bicycle, banyaknya jualan bicycle dulu itu. Di sini terutama bicycle untuk anak ya, untuk anak-anak, tapi untuk dewasa juga banyak gitu. Oke, saya belok kanan ya. Saya menuju ke Trans Studio sebetulnya. Saya menuju Trans Studio atau Trans Studio Mall ya. Nah, makanya melalui ke sini gitu. Ya, jadi kalian kalau misalnya mengikuti itu dari arah Dago mau ke arah Trans Studio Mall, ya berarti ke sini jalannya. Oke, jadi inilah Bandung ya. Tapi yang jelas saya ingin memperlihatkan bahwa Bandung atau Indonesia tidak sekotor yang dibayangkan gitu. Anggaplah Bandung ini sebagai representasi daripada kota-kota lain di Indonesia gitu.
Ini namanya Simpang 5 atau Perempatan 5 nih, Perempatan 5 Bandung. Karena di Semarang juga ada yang namanya Simpang 5. Oke, kemudian sekarang ini masuk ke Jalan Gatot Subroto. Sekarang masuk ke Jalan Gatot Subroto. Ya, seperti inilah. Kalaupun ada yang berserakan di jalanan itu daun-daun ya, dedaunan yang jatuh dari pohon itu kemudian berserakan di jalan. Tapi itu pun sebetulnya ada petugasnya untuk membersihkan itu, ada gitu. Nah, kalau ini ya, oke, jadi inilah Bandung teman. Udah Bandung, makanya saya coba membuat video ya selama perjalanan, karena katanya jangan di kompleks aja dong katanya. Lihat di luarnya, katanya banyak yang miskin, banyak yang sengsara, banyak yang gembel lah. Bandung ini termasuk jarang ya yang namanya gembel. Ya, disebutnya homeless itu nggak jarang lah di Bandung ini. Sekurangnya ya orang tuh ngamen lah, ngamen. Ngemis pun udah jarang ya, ngemis pun paling juga bukan ngemis ya, paling juga ini apa namanya ya, kayak pakai baju-baju badut gitu ya, badut Winnie the Pooh, badutnya ada Upin Ipin juga gitu. Oke, sekarang kita masih di Jalan Gatot Subroto ya, masih di Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Trans Studio Mall. Oke, cobalah lihat di jalanan di Bandung ini. Ini kan semuanya rapi, semuanya bersih. Jadi keterlaluan kalau misalnya dikatakan bahwa Bandung atau Indonesia kotor katanya. Nah lihat tuh, lihat angkotnya jelek. Iya memang, ada kan di komen juga katanya angkotnya jelek. Ya iya memang, karena memang tidak ada izin lagi untuk peremajaan gitu. Tidak bisa diganti ya, karena itu akan dimusnahkan, akan diganti dengan moda transportasi publik lainnya gitu. Entah itu mungkin bis atau apapun gitu ya. Yang jelas ini sampai punah dulu, sampai tidak ada sama sekali, baru dibuka jalur itu gitu. Karena kalau misalnya masih ada angkot seperti ini, nanti mereka protes gitu. Mereka protes karena merasa kehilangan penumpang. Sedangkan sekarang pun adanya ojek online atau mobil online gitu ya, itu sudah terpengaruh banget gitu, terpengaruh banget. Nah ini dia, ada juga kayak gini nih, disebutnya Silverman ini, Silverman, dimana seperti ngamen gitu ya. Tuh itu juga ada tuh Silverman tuh, Silverman. Ada Silverman yang ngamen, seperti ngamen gitu ya, tapi dengan cara menjadi manusia silver gitu, manusia perak ya. Di atas sendiri itu ada flyover, disebutnya flyover Gatot Subroto ya. Oke. Ini yang membangun juga Wika, yang membangun juga Wika Beton ya. Wika Beton ini selain kontraktor juga mereka memproduksi mengenai beton ini ya. Oke, ini tidak jauh lagi dengan TSM ya, Trans Studio Mall. Trans Studio Mall sendiri sangat dikenal menjadi tujuan daripada wisatawan yang ke Bandung ya. Jadi tujuan wisata bagi yang datang ke Bandung biasanya ke Trans Studio Mall juga gitu. Trans Studio Mall dan Trans Studio
Artinya di sini bukan hanya mall, tetapi juga ada amusement ya. Amusement park tuh permainan lah, seperti Dufan kayak gitu, cuma ini indoor gitu. Istimewanya indoor. Studio ini sebetulnya banyak dibangun di beberapa kota, cuma tidak sukses gitu. Ya, terbukti di Bali juga ada, di Makassar juga ada, tetapi yang paling sukses itu ada di Bandung, karena di Bandung ini adalah yang pertama dibangun dan yang pertama dibuka. Inilah yang kenapa kok lebih berkembang, lebih bertahan. Nah, termasuk di sini ada hotelnya juga, The Trans Hotel ya, hotel bintang 5, hotel mewah. Ini dia. Oke, sudah kelihatan sebetulnya gedungnya. Oh, gedungnya udah kelihatan. Ini ada Trans ya, The Trans tuh. Ini hotel bintang 5 yang super mewah. Ya, buat kalian yang mau ke Bandung, bolehlah ya ke Trans Studio ini, Trans Hotel. Nah, sebenarnya ada di sebelahnya itu ada Ibis style juga tuh, karena yang biru itu Ibis. Tapi ini punya sendiri juga, punya Trans juga gitu. Walaupun manajemennya manajemen Ibis. Nah, oke, kita akan masuk ke lingkungan Trans Studio Bandung. Nah, ini dia. Oke, tuh di depan, lihat tuh. Di depan sudah kelihatan Trans Studio. Oke, Trans Studio. Oke, saya harus ngambil tiket. Oke teman, inilah lokasi yang saya tuju. Namanya adalah Trans Studio Mall. Trans Studio Mall. Jadi saya akan meliput di sini dan saya akan bagi-bagi mengenai kontennya, videonya, karena tidak akan cukup dalam satu video. Saya akan bagi-bagi ya. Ini seperti misalnya ini kan sebelah sini ini mallnya. Itu di samping itu adalah hotelnya. Kemudian juga saya akan liput juga karena saya akan sholat juga di situ, di Masjid Trans ya. Masjid ini, masjidnya, aduh saya nggak kelihatan ya, masjidnya. Nah, ini dia masjidnya, Masjid Trans. Nah, oke, jadi semuanya ini ya, kompleks Trans ini punyanya salah satu orang terkaya di Indonesia. Sekarang tuh urutan ke-4 apa ke-5 gitu. Ini dia. Nih masjidnya ya. Nanti saya akan liput juga ke situ. Oke. Jadi di sini juga nih lihat ada King Kong. Ada King Kong itu. Nah, itu Trans Studionya. Trans Studio ya. Nah, kalau ini mallnya nih. Ini Trans Studio Mall sebelah kanan. Oke. Masuknya bisa dalam satu itu juga bisa. Nah, ini dia ada roller coaster itu yang keluar dari King Kong itu, roller coaster. Nanti akan kita liput kalau misalnya ada yang main ya, ada yang main dan ada yang naik ya, kita lihat jerit-jeritnya gitu, menjerit-jeritnya kita akan lihat gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Salam dari Bandung. Hoi, Bandung keren. Uhuy.